Akhir-akhir ini, kabar mengenai virus COVID-19 terus bermunculan, membuat segala aktivitas menjadi terbatas, mulai dari bekerja hingga sekolah. Pandemi ini berdampak pada dunia pendidikan yang membuat para siswa menjadi belajar di rumah. Kali ini, saya akan melakukan kuliah kerja nyata atau KKN secara mandiri di Desa Batu Jajar Barat, bukan lain tempat tinggal rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani dari kelas B3 PGSD 2018 IKIP Siliwangi akan melakukan KKN mandiri dengan mewawancara 3 keluarga mengenai pembelajaran daring di rumah. Nah, berikut adalah video wawancara bersama keluarga yang dilakukan di daerah sekitar rumah saya di Desa Batu Jajar Barat. Berikut video wawancaranya. Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Bertujuan hari ini datang ke sini untuk mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran daring yang kita lakukan selama ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, boleh perkenalkan nama Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Leni Hinawati. Saya Ibu Yuyun Zubaida. Ibu Nita. Ya, Daring. Sudah hampir 2 tahun nih, satu tahun mau 2 ya. Apakah Ibu menyetujui ketika ada pembelajaran daring ini? Tidak. Kenapa tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring ini? Karena saya sebagai orang tua menjadi kerepotan. Dan ini apakah daring? Iya. Lalu Ibu setuju gak dengan adanya pembelajaran daring ini? Tidak banget. Tidak sekali ya, karena mungkin menyulitkan juga ya. Daring. Lalu Ibu setuju nggak dengan adanya pembelajaran daring seperti ini? Sebenarnya tidak setuju, cuman karena sikon kita yang sedang pandemi ya mau tidak mau pasti harus mengikuti. Mengikuti aturan juga ya. Iya. Apakah ada kendala yang Ibu alami ketika sedang belajar daring dari Ibu sendiri maupun Ananda Yasmin ketika sedang belajar? Ada dari sayanya sendiri, saya tidak terlalu banyak mengetahui materi pembelajaran, dan buat anak saya sendiri kadang ada yang sulit dimengerti. Kendalanya berarti kadang ada yang susah dimengerti ketika belajar ya. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala tersebut? Ketika saya tidak mengetahui materi, saya suka searching di Google. Gak apa-apa ya, yang penting kita juga jadi ilmu baru juga untuk kita juga, bahwa kalau misalnya itu pelajaran yang sebelumnya mungkin kita sudah pelajari tapi ternyata sekarang anak kita udah belajar, jadi kita review lagi, jadi kita tahu lagi. Ada kendala ketika pembelajaran daring? 100% banyak. 100% banyak. Dari ibunya, begitupun dengan anaknya ya Bu ya. Kendala yang Ibu alami atau anak alami ketika sedang pembelajaran daring? Banyak Banyak. sekali. Kira-kira salah satunya aja Bu yang sering terjadi kendala ketika sedang belajar daring? Jadi anak kurang konsentrasi. Dari sikonnya tidak mendukung karena anak merasa ada di rumah jadi tidak fokus gitu. Tapi kendala tersebut untuk agar tidak terjadi, sekiranya minimalisir kendala tersebut seperti apa? Mendampinginya sampai selesai. Jadi Jadi menunda pekerjaan rumah juga. jadi mengorbankan dulu ya. Selama pembelajaran daring ini, apa Ibu mendampingi Ananda Yasmin belajar atau ya udah kerjain sendiri aja gitu? Kadang-kadang saya mendampingi, kadang anak saya mandiri. Kalau itu sesuai mood nggak? Biasanya ada yang kayak moodnya bagus dia mau belajar sendiri, tapi kalau moodnya nggak bagus dia selalu didampingi itu sama orang tua. Mood juga sama berpengaruh. Terus pelajaran yang
disuka. Oh, kalau pelajarannya suka, dia Dia mau untuk mandiri. bisa mandiri. Masya Allah. Mengerjakan tugasnya dengan mandiri atau dengan bantuan ibu atau kakaknya mungkin? Oh, saya sendiri Bu yang mengerjakan. Karena sendiri ya, jadi ibunya yang Iya, mengerjakan. benar. Ibunya yang belajar juga, Iya. ya Masya Allah. Ananda Maula ini belajarnya didampingi atau udah kayak udah mah aku sendiri aja gitu atau bagaimana? Tergantung sikon, kalau dilihat lagi anaknya lagi fokus semangat sendiri ditinggalin. Kalau misalkan paling suka manggil mah ini gimana, suka dampingin dulu. Jadi gimana moodnya juga ya. Iya. Kalau misalnya moodnya baik mungkin dia mau sendiri gitu. Iya. Sebelumnya, apakah guru menyampaikan materi terlebih dahulu ketika saat pembelajaran atau langsung memberikan tugas, ini tugasnya halaman sekian-sekian atau bagaimana Bu? Guru langsung memberikan tugas, tetapi kalau tidak ada yang mengerti, tanyakan saja pada guru. Ya, tanggapan Ibu mengenai guru yang tidak memberi materi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Tidak sesuai dengan tugasnya ya. Guru sebagai pengajar seharusnya memberikan materi dulu, baru Tugasnya. tugas. Iya. Ini langsung tugas kan. Biasanya kalau orang tuanya yang mengerti materi enak ya, kalau enggak kan pusing sendiri anaknya. Apakah guru atau wali kelas memberi materi ketika sebelum pembelajaran? Tidak. Tidak sama sekali Bu. Tidak sama Hanya sekali. memberikan tugas Iya. saja. Apa tanggapan Ibu mengenai guru yang tidak memberikan tugasnya atau tidak menjelaskan materi terlebih dahulu ketika akan belajar? Bingung juga Bu. Ya Iya. bingung juga ya. Iya. Karena Apa seharusnya dia sibuk di rumah lagi nyuci atau apa ya, nggak tahu saya. apakah ada penjelasan dari orang tua dari guru menjelaskan materi mengenai pembelajaran yang akan dipelajari? Ada seperti apa contohnya, untuk misalnya seperti video atau apa gitu? Ada di file, dikasih file. Oh, dikasih file gitu. Selama pembelajaran ini materi yang diberikan oleh guru ini tersampaikan kepada Ananda Yasmin? Nggak pernah ada materi yang disampaikan selama ini, jadi anak sama saya sebagai orang tua nyari sendiri materi. Jadi anak itu paham karena orang tua yang mengajarkan seperti Iya. Ibu hebat berarti ya teman-teman. Pembelajaran dari ini anak bisa memahami materi yang diberikan oleh guru? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Mungkin ada pelajaran yang memang sulit sekali untuk anak pelajari. Pelajaran apa kira-kiranya Bu? Semuanya. Semuanya. Masya Allah. Karena nggak ada yang diterangkan sama sekali Bu, jadi saya mengerti apa. Oh iya betul ya, karena kurang penjelasan juga ya dari Iya. gurunya juga. Apakah selama pembelajaran daring anak bisa memahami materi yang diberikan oleh guru? Alhamdulillah, gurunya menerangkan dengan baik. Tergantung anaknya, kalau lagi fokus banget langsung cepet tanggap, langsung. kalau enggak kadang suka harus berkali-kali dulu baru ngerti. Iya betul ya. Apakah anak merasa jenuh ketika melakukan pembelajaran daring di rumah? Jenuh, jadi keinget main terus. Ingat main terus. Keinget main terus. Lalu kemungkinan atau cara ibu meminimalisir kejenuhan Ananda Yasmin itu seperti apa? Saya menyesuaikan waktu pembelajarannya. Ketika bangun pagi kan masih fresh ya. Saya ketika ada tugas langsung saya kerjakan. Jadi setelah beres tugas dia bebas mau ngapain aja. Jadi belajar dulu baru bisa Iya. bermain gitu ya. Anak merasa jenuh ketika pembelajaran daring. Jenuh sekali Bu. Lalu Soalnya kan dia nggak mengerti Bu, apa yang harus dikerjain, apa yang harus dipelajarin, nggak ada penerangan. oh iya, kurangnya penjelasan dari Iya. guru pun ya membuat anak menjadi jenuh juga ya Bu ya. Orang tua menjelaskan sama guru tuh beda Bu. Iya betul ya. Kadang anak itu lebih mengerti diajarkan oleh Oleh gurunya guru. sebenarnya ya. Oke. Lalu bagaimana cara ibu mengatasi kejenuhan kakak ini Bu, gimana? Saya suruh bermain aja daripada saya pusing. Bermain dulu lanjut Iya. belajar gitu ya. Main dulu, Masya Allah. Bu. Alhamdulillah. Anda Maula merasa jenuh untuk belajar? Jenuh Jenuh. karena di rumah terus pastinya. Ada keluhan-keluhan gitu? Iya, pasti pengennya ya ketemu sama teman-temannya, terus
kangen sekolahnya, kangen kegiatannya mungkin di sekolah apa aja. Kalau di rumah kan gitu-gitu aja ya. Nah, iya. Beda. Betul, jenuh pasti ya. Kalau misalnya sedikit Ibu minimalisir cara mengatasi kejenuhan Ananda Maula itu seperti apa misalnya contohnya? Apa ya, kalau weekend suka kemana gitu, ke neneknya, jadi nggak di rumah aja tapi di neneknya juga tetap prokes kayak gitu. Insya Allah ya. Jadi meskipun itu jadi jalan-jalannya me time sama keluarga juga ya. Kaira, nama panggilannya siapa? Kakak Kakak. Sekolahnya kelas berapa? kelas 3 Kelas 3. Sekolahnya di mana? SDN 3 Batu Jajar. SDN 3 Batu Jajar. Wah, hebat sekali, semangat belajarnya. Ini namanya? Yasmin Yasmin, kelas berapa? 5 Kelas 5. Sekolahnya di mana? SDN 4 Batu Jajar. Oh, sekolah di SDN 4 Batu Jajar. Nah, kenalan dulu dong, namanya siapa? Sebutin aja. Atalia Maula Nafiza. Atadia Maula Nafiza. Panggilannya siapa? Maula Maula. Oke. Maula kelas berapa sih sekarang? 4 Kelas 4. Sekolahnya di mana? di Dar Al Iman. Dar Al Iman. Seperti ini, sudut lancip. Nah, coba ikuti boleh? Sudut lancip. Nah, sudut lancip ini besarnya antara 0 dan 90 derajat. Nah, ini namanya sudut lancip. Kemudian ada sudut tumpul. Contohnya seperti ini. Nah, sudut tumpul seperti itu. Nih, tangannya seperti ini, betul. Nah, seperti itu. Nah, sudut tumpul ini besarnya antara 90 dan 180 derajat. Nah, lalu ada sudut yang ketiga, sudut siku-siku namanya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu, betul. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, lalu yang terakhir ada sudut lurus. Bagaimana tuh bentuknya? Nah, seperti ini. Nah, sudut lurus. Seperti ini. Ini sudut lurus yang besarnya itu 180 derajat. Nah, itu adalah hasil wawancara saya bersama 3 keluarga mengenai pembelajaran daring. Berbeda pendapat dari masing-masing keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.